sejahtera bagi kita semua. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara IPK di tahun yang baru ini. Acara yang pertama adalah sambutan dari Ketua IPK kita, yaitu Dr. Hendy Ginting, MSc Psikolog. Oke. Terima kasih Mbak Memi. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehadiran kita di sini. Dan kedua, kami ucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Kebangsaan, khususnya kepada Bapak Wakil Rektor 2, Pak Ernawan. Terima kasih Pak atas tempat yang disediakan dan juga ruangan yang sejuk. Ternyata di Bandung masih ada tempat sejuk juga. Nah, kita bisa rasakan sekarang kesejukan Bandung, kehangatan sambutan dari Universitas Kebangsaan. Juga saya ucapkan terima kasih Pak Desi yang bersedia membagikan ilmu pada kita. Ini ilmu langka ya, yang mungkin nanti dalam praktek masing-masing bisa diterapkan sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas praktek Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang biasa kita lakukan secara rutin ya, sharing ilmu dari berbagai kalangan, juga dari kalangan profesi kita yang terutama. Dan ini sifatnya sukarela, jadi ini benar-benar upahnya nanti besar di surga, karena kita melakukan ini secara sukarela. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini juga kita akan membagikan surat tanda registrasi. Itu pertama sekali di Indonesia dilakukan kepada psikolog, ya, karena menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun nomor 36 tahun 2014 itu memasukkan psikologi klinis ke dalam tenaga kesehatan. Jadi di situ ada sekitar 34 jenis profesi yang masuk ke tenaga kesehatan. Nomor satunya itu adalah tenaga medis, yaitu dokter dan dokter gigi. Nomor duanya itulah psikologi klinis, ya. Jadi kita sebagai psikolog klinis itu berdasarkan undang-undang itu bisa masuk ke dalam deretan tenaga kesehatan. Karena kita masuk ke dalam deretan tenaga kesehatan, maka kita harus mengikuti peraturan berkaitan dengan undang-undang kesehatan. Terutama yang berkaitan dengan kita adalah undang-undang kesehatan jiwa, ya. Ini ada ibu-ibu dari rumah sakit jiwa di sini yang paling mengerti tentang undang-undang itu, nanti bisa share. Tapi yang jelas, salah satu konsekuensinya adalah setiap psikolog klinis itu harus punya izin praktek yang hampir sama dengan profesi tenaga kesehatan lain. Kalau Bapak Ibu pergi ke apotek misalnya, di situ pasti ada digantungkan itu STR apotekernya berapa. Kemudian surat izin praktek dari dinas kesehatan itu harus ada. Nah, Bapak Ibu hanya akan dapat surat izin praktek dari dinas kesehatan kalau Bapak Ibu punya STR. Ibu hanya akan punya STR kalau punya surat izin praktek psikologi dan juga pengukuhan psikolog klinis. Nantinya untuk kurikulum baru dari ijazah yang diterbitkan oleh magister profesi itu sudah jelas di situ, magister profesi psikologi bidang minat psikologi klinis. Nah, itu sudah bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan STR, ya. Dan ini kita sedang berproses bahwa psikologi klinis juga dituntut harus punya organisasi yang mandiri. Jadi ada wacana untuk bisa berpisah dengan HIMSI, ya, karena HIMSI itu organisasi profesi psikologi yang terlalu luas gitu, membawahi psikologi sosial, industri dan seterusnya. Sedangkan undang-undang itu menuntut bahwa setiap tenaga kesehatan tadi itu harus bergabung ke satu organisasi profesi yang berbadan hukum. Jadi teman-teman di IPK Pusat, teman-teman di Jogja itu sedang berusaha untuk menyusun itu semua, dan mudah-mudahan kita berdoa agar usaha-usaha ini akan lebih baik. Nah, untuk itu sebenarnya akhirnya kita butuh dana operasional kan, sehingga kalau ada acara seperti ini, ada cancelingan yang diminta dari Bapak Ibu, memang itu nggak akan habis dipakai untuk beli snack dan seterusnya. Sebagian dipakai untuk operasional, bolak-balik ke MTKP di Dinas Kesehatan Provinsi dan lain-lain. Jadi ini adalah swadaya dari kita semua sebagai anggota organisasi. Tapi kalau saya lihat pengorbanan teman-teman di IPK itu sangat besar. Misalnya kemarin rapat
Ada yang datang dari Surabaya, ada datang dari Jakarta, kita dari Bandung, dengan biaya sendiri gitu, untuk datang rapat membicarakan profesi psikologi klinis. Dan itu dampaknya ke kita semua. Jadi kita setidaknya dukung dengan doa. Ya, dengan begitu kita bisa makin eksis sebagai profesi dalam tenaga kesehatan. Ya, nanti kita akan bagikan STR, surat tanda registrasi, yang menjadi tiket kita untuk mendapat surat izin praktek dari Dinas Kesehatan. Jadi nanti akan dibagikan setelah acara ini. Nah, tapi kita akan bagikan secara simbolis nanti setelah sambutan dari Bapak Wakil Rektor. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Hendy Ginting. Selanjutnya sambutan dari Dr. Andes Ernawan, betul Pak? Psikolog MBA, CIGE dan CIGM, betul nih? Saya mohon dikoreksi nanti ya Pak ya. Terima kasih juga Pak atas ruangan yang telah diberikan pinjaman nih ya. Monggo dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama kali mohon maaf dari rektor, sedianya beliau mau datang karena habis ngejemput cucu biasanya langsung ke sini, tapi nggak mungkin ada hambatan di jalan. Pesan rektor hanya satu, berterima kasih mau bermain ke kampus kami, Pak Hendy dan kawan-kawan. Yang kedua, berterima kasih kepada Bang Jesse yang sudah mau menggalakkan kegiatan psikologi di Universitas Kebangsaan yang memang basicnya tidak ada fakultas psikologi. Yang ketiganya, saya tertantang kembali untuk ikut terlibat, karena begitu selesai saya tidak pernah lagi nyentuh psikologi kecuali ngetes orang. Saya lebih banyak ngurusin masalah-masalah di bidang ekonomi. Tapi begitu Bang Jesse datang bikin CBR, saya tertantang kembali untuk ikut terlibat biarpun tidak 100%. Karena saya pikir saya sudah terlalu lama meninggalkan Pak Hendy. Paling-paling saya kalau hal-hal baru saya nanya Sanusi atau Bang Hatta kalau kesini. Selanjutnya saya berharap khususnya kami dari Universitas Kebangsaan lewat CBR dipersilahkan kalau mau memakai semua fasilitas dan ruangan yang ada di Universitas Kebangsaan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait psikologi, karena kita berharap selama ini pandangan masyarakat terhadap psikologi itu kan menara gading nih Pak Hendy. Tadi udah dibilang bahwa HIMSI terlalu luas, betul. Saya pribadi baru dengar kemarin aku aja dari Sakti ada IPK Pak. Wih, berarti sama udah ketinggalan zaman gitu. Karena psikologi yang saya pakai kalau ada ngetes orang kayak Pak Deden gini, tapi kalau Pak Deden kan masih terus di kampus. Kalau saya lebih banyak di industri, aku aja 30 tahun di industri, baru kembali lagi ke perguruan tinggi 6 tahun yang lalu. Begitu saya pensiun baru balik lagi ke sini. Tapi intinya kami berharap lewat CBR, berharap kepada IPK ini untuk menghilangkan kesan bahwa psikologi ini menara gading yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat. Kita berharap bahwa dengan kegiatan ini semoga kegiatan-kegiatan psikologi melalui CBR dan IPK itu bisa menjadi kolaborator yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan, komunikator yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan, dan yang terpenting bagaimana organisasi ini dan CBR bisa menjadi penyedia jasa yang baik bagi masyarakat, karena itu yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah kemarin saya ngobrol dengan Bang Jesse di samping BNN Kota Bandung, ternyata kemarin juga sudah ada pembicaraan dan hubungan kerjasama MOU dengan BNN Cimahi. Siapa tahu nanti bisa se-kabupaten kota yang ada di Jawa Barat.
Tapi jangan terlalu banyak mengambil bang, tenaganya nggak ada juga nih. Paling-paling dengan teman-teman yang seperti ini. Demikian mungkin sambutan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Ernawan. Selanjutnya adalah pembagian STR secara simbolis yang akan diberikan oleh Ketua IPK Jabar kepada Ibu Go Ailin ya, dan Ibu Mauselina. Silakan maju ke depan. Karena di sini ada pejabat, Satu-satu. saya pikir Pak Ernawan akan lebih afdol. Siap. Silakan ke depan Ibu Goelin dan Ibu Go Ailin silakan ke depan. Sertifikat atau STR akan diserahkan kepada Wakil Rektor 2 Universitas Kebangsaan Bapak Ernawan. begitu. Aduh, ini yang sukses, yang lainnya masih belum beres. Silakan Pak. Ini Ibu Go Ailin. Surat tanda registrasi kalau gitu. Tepuk tangan buat Mbak Ailin. Satu lagi Ibu Ini Mauselina. harus di Bapak semua. Maranatha, Pak. Maranatha. Tepuk tangan buat Ibu Mauselina. Terima kasih, silakan kembali. Nanti yang lain setelah selesai dibagikan. Acara selanjutnya sharing session. Yang masuk Pak. Langsung saja kepada Bapak JC Montija EBSI, kami persilahkan. Terima kasih. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ini tampilan dari tim kita, Sidia dibentuk oleh Universitas Kebangsaan dengan satu persepsi bahwa kita membutuhkan di applied science. Jadi ilmu yang bisa diterapkan kepada masyarakat langsung. Dan kebetulan di kita ada beberapa psikolog senior juga, termasuk Pak Hatta sama saudara Pak Ernawan ini. Dan kita mempunyai tim inti, ada beberapa lagi psikolog-psikolog S2 dari Unisba kebanyakan, dan juga ada dari Unpad. Kalau Anda lihat di sini bahwa pada dasarnya CBR ini menggunakan cognitive behavior therapy sebagai basic intervention. Nah, hari ini kita akan masuk kepada satu era yang mungkin dalam banyak hal masih baru, tetapi pada dasarnya mendukung kegiatan terapi kita atau intervensi yang kita lakukan kepada pasien. Jadi waktu saya diminta, bisa nggak memberikan pengetahuan lah, kalau saya katakan, karena ini bukan praktek, tapi pengetahuan tentang bagaimana mengintegrasikan neuroscience terhadap psikoterapi. Tentunya kalau kita masuk ke areal ini, itu sangat bisa dengar nggak kalau bisa? Saya pakai ini, jadi nanti repot
repotnya saya fokusnya ke microphone ini. Bagaimana caranya mengintegrasikan neuroscience kepada psikoterapi? Nah, sebelum kita mulai, pada dasarnya neuroscience adalah basic science-nya psikologi. Pada dasarnya neuroscience bukan hanya kedokteran, tapi neuroscience adalah basic science untuk psikologi. Kalau di kedokteran, neurologi, ya, pengetahuan mengenai saraf otak. Tetapi neuroscience sebagai fungsi daripada otak yang berhubungan dengan psikologi, maka dari itu dunia pakar sekarang sepakat bahwa neuroscience merupakan ilmu yang paling dekat dengan psikologi. Maka dari itu penerapan neuroscience hanya bisa diterapkan secara ilmiah kepada psikoterapi. Nah, mulainya itu dari kita sama-sama udah tahu ya, pekerjaannya Charcot, di mana di tempat inilah Freud melakukan satu observasi tentang unconscious yang menjadi obsesinya beliau. Jadi unconscious mind itu waktu saya ke Vienna, saya ke tempatnya Freud itu semuanya mengenai unconscious mind. Mulai bagaimana Freud mencoba untuk menggali di unconscious mind. Rupanya dia menemukan itu mengenai peranan daripada unconscious mind itu dari pekerjaannya Jean-Martin Charcot ya. Freud percaya bahwa proses mental yang tersembunyi itu memiliki efek yang sangat kuat terhadap consciousness. Kita sepakat semuanya itu, kita belajar itu sekaligus the power of the conscious mind yang tertanam pada struktur neuron dalam otak yang kita bisa lihat di histeria yang merupakan hasil pekerjaannya Charcot dengan menggunakan Charcot ini seorang ahli dalam mind and brain. Jadi dia lebih kepada subconscious dan menggunakan hypnotism untuk mengetahui the subconscious mind. Sedangkan Freud adalah neurolog. Jadi dia concern betul, dia dari apa yang kita pelajari sekarang ini dasarnya semuanya adalah dari Freud sebagai bapak psikolog modern ya. Nah, jadi dia menemukan bahwa dissociative split antara consciousness dan behavior menunjukkan bahwa otak mampu mendeteksi tingkatan awareness dari conscious dan unconscious. Nah, sehingga sekarang orang berusaha untuk membuat tools semuanya menjadi dikuantitatifkan untuk mengukur bukan hanya di consciousness tapi juga di unconscious. Ya. Sekarang masih banyak masalah. Memang kalau kita menggunakan pemikiran Freud yang mendasari seluruh jalannya psikoterapi sampai ke behaviorism. Instinctual drive seperti sexual rage dan anxiety itu menjadi dasar dari teori perkembangannya Freud yang kita kenal dengan id, ego, dan superego. Itu awal-awalnya. Jadi Freud sebagai seorang neurolog menyadari bahwa the subconscious mind yang drive perilaku kita, gitu ya. Nah itu, tetapi kita juga punya conscious mind. Kita punya conscious mind yang selalu compromise dengan subconscious mind kita, agar supaya perilaku kita adapted kepada lingkungan, ya, adapted kepada diri kita sendiri, agar supaya kita tidak terlalu merasa tertekan. Ya. Maka dari itu Freud sangat kuat dengan neurotism. Ya. Terus tahun 68 Freud sebetulnya sebulan Freud diterbitkan bukunya Freud nama The Project of Scientific Psychology. Konstruksi dari model neurobiologi
dari pikiran. Jadi Freud itu sudah menyiapkan buku itu, tapi buku itu baru diterbitkan setelah dia meninggal. Nah, kenapa baru diterbitkan setelah dia meninggal? Padahal sudah dipersiapkan lama oleh Freud, sebab dia tidak mau muddy the water, artinya mengacaukan persepsi psikologi pada saat itu. Nah, Freud seorang mengantisipasi bahwa psikoanalisa akan berakar pada neurobiologi. Dasar perkembangan inilah makanya Freud menjadi dasar dari perkembangan neuropsikologi sampai sekarang ini, yang khususnya berkaitan dengan mind, kita kenal dengan neuropsikologi. Setelah Freud, psikologi berkembang berdasarkan observasi pengalaman perilaku, baik secara individu maupun secara sosial. Berkembanglah metode psikodinamika, lalu behaviorism, lalu client center dan sebagainya. Sampai tahun 70-an, para psikoanalis dan psikodevelopmental mengembangkan kognitif psikologi. Kita banyak kenal Lev Vygotsky, George Kelly tentang constructivism, Albert Ellis tentang cognitive behavior, Aaron Beck cognitive therapy, Noam Chomsky ke social kognitif dan lain-lain. Nah, pada tahun 2000-an, Jonathan Haidt, Daniel Kahneman, kita kenal Daniel Kahneman, bukunya tuh Fast and Slow. Giovanni Frazetto, Louis Casolini. Nah, Louis Casolini adalah seorang psikolog yang mengembangkan psikoterapi berdasarkan neuroscience. Kasdim, Tim Cohen ini, Richard Nisbet, Lieberman, Freeman, Wright, dilengkapi dengan research yang digabung dengan neuroscientist. Jadi psikolog dan neuroscientist bekerja sama, ya, mengembangkan apa yang kita kenal sekarang dengan neuropsikologi. Milestone-nya psikoanalisa, cognitive psychology, neurobiology, neuroscience, ketemu di experimental dan development. Lalu berkembanglah neuropsikologi pada tahun 2000-an. Tentunya dengan berkembangnya neuropsikologi, konsekuensinya psikoterapi pun juga berbasis kepada neuroscience, gitu ya. Nah, berbagai model psikoterapi yang sekarang ada, ya, mulai dari kognitif terapi, CBT, skema terapi, DBT, ACT, mindful terapi, semua berbasis kepada neuropsikoterapi. Mulainya dari psikoanalisa, itu kira-kira milestone yang berkembang pada saat sekarang ini. Nah, pada hari ini saya tidak ingin merubah model-model atau metode terapi yang Anda sudah kuasai, tetapi saya hanya ingin memperkaya agar supaya diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dari psikoterapi yang Anda lakukan ini di segala bidang. Karena dalam pengalaman saya, cognitive behavior therapy tidak hanya bisa diterapkan kepada gangguan-gangguan psikologi aksis 1, aksis 2, dan sosial aksis 4, tapi juga ke organisasi dalam rangka neuro leadership, kepemimpinan berdasarkan neuroscience. Terus, kita mulai dengan neurobiologi. Otak sebagai pusat kendali perilaku memiliki, jadi mungkin banyak dari saudara-saudara sekalian sebagai terapis sudah terlibat dengan apa yang disebut otak. Tapi saya review ya. Nah, kalau misalnya ada yang rasanya janggal atau aneh, langsung intervensi aja, tanya ya, interrupt, karena nanti saya lupa. Otak itu beratnya sekitar 1.300 sampai 1.400 gram. 1.300-1.400 gram. Nah, kalau untuk memperbanyak otak, makanlah otak-otak. Karena otaknya 2, gitu ya. Itu siapa tahu jadi makin banyak, makin besar, jadi kayak otaknya Einstein. Terdiri dari cerebrum, otak yang di kepala, dan spinal cord, yang susunan saraf yang di tulang punggung. Ada sekitar 100 sampai 130 miliar neuron
atau syaraf otak. Disebut neurons. Biasanya kalau kita lebih gampang daripada menyebutnya syaraf otak, 2 kata lebih cepat sebutnya neuron. 100 sampai 130. Dan anehnya 130 miliar itu dimiliki oleh anak umur 2 tahun. Nanti dia akan di-pruning, akan berkurang menjadi sekitar 100 miliar menjelang dewasa. Maka dari itu kalau kita lihat anak kecil itu pada dasarnya punya imajinasi yang sangat kuat. Jadi dia sudah dikaruniai oleh otak yang punya imajinasi yang sangat kuat. Lalu masuklah orang tua dan para guru, para pendidik di-pruning nih. Kreativitasnya hilang. Padahal pendidikan kita tujuannya adalah meningkatkan kreativitas. Tapi yang kita lakukan adalah pruning. Pruning itu apa ya? Yang memangkas kreativitas. Karena buktinya waktu 2 tahun otak anak umur 2 tahun lebih banyak sarafnya dibandingkan orang dewasa. Itu yang terjadi. Nah, kan terjadi ada terbalik nih, karena neuron berkomunikasi melalui sinaps, melalui celah dengan menggunakan molekul kimiawi yang dikenal dengan neurotransmitter. Molekul kimiawi ini ilmunya endokrinologi, endokrin ya. Nah, tahun 70-an Paul MacLean memperkenalkan the Triune Brain. Triune Brain itu bahwa ini otak terdiri dari bagian forebrain, tengah, hindbrain, mesencephalon dan hindbrain. Inilah yang dibagi oleh MacLellan. Dari sini para research neuroscientist mengembangkan pengetahuan mengenai fungsi dan struktur otak ya, yang sudah diketahui dari struktur otak itu, sehingga mencari fungsinya apa nih masing-masing otak ini. Jadi bukan hanya struktur saja, kalau struktur anatomi itu dipelajari oleh dokter. Jadi kalau terjadi kerusakan di struktur, kerjanya dokter neurolog adalah memperbaiki struktur itu. Kerjaannya neuroscientist dan psikolog adalah silakan. Sini kalau mau ini. Sini aja, udah sini aja. Iya. Udah lama nggak ketemu. Satu lagi sekarang. Jadi neurolog itu mempelajari tentang struktur, dan keberfungsian struktur itu dilihat dari pandangan medis. Ya. Jadi kalau neurolog lebih banyak kepada memperbaiki struktur. Neuroscientist, psikolog adalah memperbaiki fungsi. Gabungan antara perbaikan fungsi dan struktur dikerjakan oleh neuroscientist namanya. Itulah ininya. Jadi kita fungsinya adalah memperbaiki fungsi hubungan antar organisme yang ada di dalam otak, yang terbagi dalam tiga bagian ini. Jadi otak, batang otak, otak tengah, dan cerebrum atau otak yang warnanya biru. Nah, dengan pembagian ini setelah neuroscientist melakukan penelitian yang sampai tahun 90-an, ternyata otak itu tidak hanya dibagi dua, hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang fungsinya seolah-olah independen, yang selama ini kita ketahui, sehingga banyak sekali kita psikolog mencoba untuk terapi otak kiri dan terapi otak kanan, misalnya begitu ya kan. Lalu karena ini nggak berfungsi, kita terapi otak tengah. Kita selalu mencari akal. Pada secara neuroscience itu, silakan. Dengan dibaginya Triune Brain ini yang ditemukan tahun 70-an, kita tahu bahwa otak itu adalah satu kesatuan dari 3 bagian besar gitu ya. Nah, kalau
kalau kita melihat anatominya, ini pelajarannya kedokteran sebetulnya, tetapi nggak apa-apa, kita jawab dikit. Otak itu dibagi dari strukturnya, dari luar itu dibagi beberapa sektor. Nah, yang paling penting buat kita adalah di gambar nomor 2 yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan jelas ya. Itu yang penting buat psikolog adalah bagian sebelah kanan, bagian tengah itu namanya di limbic system, di bagian tengah, dan bagian yang merah itu namanya prefrontal cortex. Itu kiri kanan sama fungsinya kiri kanan. Jadi bagian tengah limbic system yang menyangkut masalah emosional dengan bagian nomor 13 yang menyangkut masalah judgment dan logic, gitu ya. Itu 3. Jadi interaksi antara nomor 13 dan bagian di dalam, di tengah dalam itu bukan hanya 6 saja ya, tetapi sampai kepada warna coklat itulah yang mengakibatkan gangguan psikologis. Jadi kita fokus kepada sektor atau bagian yang 2 ini aja. Nah, ini yang kita sebut pusat emosi. Pusat emosi itu adalah di limbic system, yang di mana di situ pusat memori, dan yang kedua yang saya sebut sebagai amigdala hijack. Jadi semua memori itu adanya di hippocampus. Lihat ada yang warna hijau ya. Yang warna hijau itu adalah pusat memori dan juga pusat emosi. Emosi, setiap kali apa yang kita tangkap dengan indera kita diberikan nilai oleh amigdala. Nilai emosinya itu ya taruh situ aja. Ya nanti kalau ada yang datang bawa emosi sekalian. Jadi kita sebagai psikolog dan sebagai terapis fokusnya ke hippocampus dan amigdala. Hippocampus adalah memori kerja, tempat memori kerja. Jadi setiap memori yang kita terima diberikan arti dulu oleh hippocampus pertama. Itu yang akan berperan. Nah, lalu memori ini akan sensori ini atau indera ini akan dinilai oleh amigdala. Nilai emosionalnya bagaimana? Tujuannya cuma satu, survival. Gitu ya. Contohnya, kalau kita marah, itu yang bikin marah itu amigdala punya kerjaan. Kenapa? Untuk survive. Kalau Freud katakan defense mechanism. Jadi defense mechanism dari Freud itu kebanyakan di amigdala. Amigdala itu untuk kita survive. Kita marah, kita bohong, kita nangis, kita semuanya is a matter of survival. Karena kita ingin survive, makanya kita nangis. Supaya dikasihani, supaya kita dikasih uang, makanya minta-minta. Nggak ada yang ketawa, minta doang sambil ketawa. Dia mintanya sambil nangis, survival. Nah, hippocampus dan amigdala adalah center dari disorder. Yang paling parah disordernya itu adalah yang kita sebut sebagai psychiatric disorder atau schizophrenia, delusional, yang sudah tidak berdasarkan actual, bahkan bisa menghayal, sampai kepada orang-orang yang menghayal. Saya adalah Superman, maka saya bisa terbang. Saya sangat tertekan, makanya saya bunuh diri. Itu kerjaannya amigdala nih. Makanya saya sering sebut bahwa amigdala itu sering hijack. Dia menghijack aja semuanya. Itulah hijacknya amigdala ini, tugasnya survival, tapi suka berlebihan. Begitu berlebihan, terjadilah gangguan. Nah, gangguan pertama yang dirasakan adalah gangguan psikologis. Kita harus mengenal hal itu.
sebagai terapis kita harus mengenal hal gangguan-gangguan yang dilakukan atau yang dianukan oleh amigdala. Kalau kita tahu tempatnya sekarang bagaimana dan kita meredakan amigdala. Kan? Jadi psikoterapi adalah bagaimana pada dasarnya meredakan amigdala hijack ini. Kuncinya di situ. Kita ambil contohnya PTSD. PTSD terjadi degeneratif, kerusakan di hipokampus. Terjadi kerusakan di hipokampus. Hipokampus tidak bisa memproses memori, ya, langsung di hijack sama amigdala. Makanya kita sering berilusi seolah-olah apa yang terjadi yang lalu kejadiannya hari ini nih. Dengan di hijack oleh amigdala, ini amigdala ini survival tapi kadang-kadang suka jahat juga. Dengan dia ambil alih, dia aktif, membuat seluruh bagian yang lain itu menjadi inhibisi, tidak aktif. Nah, psikoterapi untuk PTSD gimana? Dua, memang psikoterapinya adalah mengobati amigdala, ya kan? Kalau ada obatnya. Tetapi tugas kita adalah menginhibisi atau melemahkan peranan aktif dari amigdala. Caranya bagaimana? Makanya neuroscientist yang akan memberitahu kepada kita, Pak, itu amigdala aktif, lalu bagian Broca adalah di bagian kiri. Broca itu menyangkut masalah bahasa, komprehensif dari Broca itu antara 4 sama 2. 4. Itu ya, antara nomor 4 sama nomor 2. Situ ada bagian dari struktur otak yang berfungsi mengerti mengenai bahasa, mengerti mengenai mengerti. Jadi antara sini nih, ini ada bagian di otak ini yang namanya Broca. Itu adanya di korteks bagian luar. Broca mengerti mengenai bahasa, mengerti mengenai input suara, ya, diinhibisi. Makanya kalau Anda melakukan terapi kepada PTSD, nggak bisa hanya ngomong sembarangan gitu. Anda harus bisa berbicara dalam rangka apa? Mengaktifkan Broca. Kalau Broca diaktifkan, amigdala melemah. Artinya inhibisi terjadi di amigdala. Hubungan antara Broca dan amigdala kepada PTSD itu research-nya tahun 2013. Nah, makanya psikoterapi kita berubah. Ya, berubah dengan untuk PTSD dan dari talk terapi kita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaktifasi Broca. Itu kuncinya, gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu Anda bisa lihat banyak sekali kalau di internet. Anda bisa lihat bagaimana caranya mengaktifasi pertanyaan, yang mengaktifasi Broca. Jadi tidak bisa Anda melakukan talk terapi yang tidak ada tujuannya gitu. Makanya dia tidak akan diterima oleh Broca karena Broca nggak mengerti. Makanya kalau saya dengan CBT, saya selalu berbicara yang masuk di akal pasien. Yang masuk di akal pasien adalah apa? Hal-hal yang menyangkut hari ini, yang sekarang, yang dia ingat, yang dia alami, yang dia tahu. Memang problemnya dengan psikoanalisa terlalu dalam. Penelitian atau observasi mengenai masa lalu yang kadang-kadang juga dia sudah lupa, tapi dia harus artikulasikan karena kita minta. Yang terjadi, makanya namanya cognitive bias. Yang terjadi misalnya 20% itu fakta, 80% itu adalah kreasi. Kenapa kreasi? Karena otak itu sangat kreatif. Jadi dalam rangka apa? Kembali lagi survival. Jadi
makanya menimbulkan illusion, menimbulkan delusion. Itu yang terjadi. Nah, PTSD terjadi kerusakan di hipokampus. Demensia dan Alzheimer kerusakannya di temporal lobe. Judgment, thinking, ada memori sistem juga, ada memori kerja juga di situ. Makanya kehilangan memori karena apa? Karena kerusakannya terjadi di tempat yang lain. Sehingga terapi untuk PTSD, terapi untuk demensia berbeda. Gitu. Itulah yang membedakan. Kalau kita mengetahui neuroscience, kita tahu di mana kita akan melakukan terapi. Karena kembali lagi, neuroscience adalah ilmu dasar dari psikologi. Dasarnya di mana? Dasarnya pada level conscious mind. Gitu ya. Pada level conscious mind. Ini yang perlu kita tahu. Jadi selalu amigdala tuh kalau kita telat memutuskan, amigdala hijack langsung. Maka dari itu dalam pelajaran saya mengenai neuro leadership, tugas otak satu, decision making, bukan problem solving. Otak selalu decision making, karena amigdala tuh hijack dulu dia, baru nanti problem solving. Jadi secara unconscious manusia, otak manusia tuh dia mengambil keputusan dulu. Kenapa? Karena yang berperan itu adalah amigdala. Setelah itu untuk meredakan amigdala dalam keadaan normal, baru judgment and thinking bekerja. Itu problem solving namanya. Jadi the brain problem solving adalah involvement dari prefrontal cortex dalam rangka inhibisi amigdala. Ilmunya untuk mempelajari itu apa? Itu yang disebut ilmu meta thinking. Kalau Anda pernah dengar meta thinking, thinking about what you are thinking, itu adalah ilmu yang menggunakan kompetensinya prefrontal cortex dalam rangka menginhibisi amigdala. Itulah yang saya sebut sebagai problem solving of the brain. Tapi pertama yang dilakukan apa? Decision making oleh amigdala. Gua ambil ini, gua subconsciously, karena ini bekerja conscious mind, consciously. Maka dari itu sekarang orang beralih dari kognitif terapi, dia masuk ke skema terapi. Karena skema adanya di hipokampus dan amigdala. Ini skema terapi, kalau pernah dengar nggak dengan skema terapi? Jadi itu advancement daripada kognitif terapi. Kognitif terapi mengandalkan prefrontal cortex, CBT segala macam, mengandalkan prefrontal cortex. Skema terapi dia masuk lebih dalam lagi, dia masuk ke hipokampus dan amigdala. Itu perbedaannya. Jadi kognitif terapi atau CBT, orang harus punya common sense baru kita bisa intervensi. Ya, orang yang delusional nggak bisa. Ya, susah kita untuk ini, common sense-nya nggak ada. Tapi schizophrenia bisa. Ternyata dari hasil penelitian, schizophrenia tuh punya common sense halusinasi sendiri. Jadi halusinasi bisa common sense buat penderita. Makanya saya kalau terapi schizophrenia, pertama yang saya lakukan adalah bagaimana berdamai dengan halusinasinya dia. Kalau halusinasinya dia menakutkan, yang paranoia positif, ya, ini yang schizophrenia paranoia positif, kita tugasnya adalah membuat paranoianya menjadi negatif, hilang atau negatif, berdamai dengan paranoianya dia. Contohnya misalnya biasanya orang-orang schizophrenia itu kenapa dia sembunyi, kenapa dia tidak mau terbuka, dan karena dia merasa, dia halusinasinya dia merasa dia dikejar-kejar atau diikuti oleh orang yang menakutkan, makanya dia sembunyi. Dia cari tempat yang paling aman. Yang paling aman itu biasanya kamar mandi, karena itu social experience dia yang paling kecil tempatnya tuh di rumah, tuh di kamar mandi, gitu kan. Makanya dia perginya ke kamar mandi.
Itu yang paling umum. Nah, terapi CBT adalah bagaimana kita mengintervensi dia agar supaya dia berdamai dengan ketakutan dia. Orang yang dia takuti, orang yang dia ini, dan makan waktu paling tidak 6 bulan untuk meyakinkan dia. Jadi contohnya itu film Beautiful Mind. Ya kan? Ada masih halusinasinya dia, tapi sudah tidak menakutkan. Jadi halusinasi negatif namanya. Halusinasi paranoia negatif. Jadi dia sudah tidak takut lagi. Tapi Anda tidak bisa menghilangkan halusinasinya dia. Belum ada obat yang bisa menghilangkan, dan psikoterapi, talk terapi nggak mampu untuk menghilangkan itu. Karena apa? Karena itu sudah menyangkut structure, perubahan struktur dari otak. Ya, itu sudah terjadi perubahan. Persoalannya perubahan struktur di otak ini bisa nggak diperbaiki oleh neurolog dengan operasi itu? Ini menjadi persoalan lagi karena neurolog tidak belajar sampai ke struktur yang menyangkut fungsi dari unconscious mind. Itu yang jadi persoalan sekarang ini. Gak tahu, mungkin beberapa tahun lagi akan terjadi, tapi so far begitu ya. Nah, di sini juga kalau Anda lihat di amigdala ini, amigdala menyangkut juga reward sama pain center. Jadi di behaviorism itu sudah benar arahnya. Ya. Tetapi problemnya dari reward and pain center ini reward center, jadi ada hedonic system pleasure center. Jadi setiap orang melakukan sesuatu dikasih reward. The problem, dia merubah nggak di reward center? Dia merubah nggak di pain center? Persoalannya kadang-kadang tidak berubah di pain center. Maka dari itu apa yang terjadi? Sering gangguan psikologis itu mengalami relapse. Nah, persoalannya sebagai psikoterapi adalah menghadapi pasien yang relapse. Bukan hanya narkoba saja, ya. Depresi relapse, anxiety-nya relapse, fobia, waduh, lihat, jangankan melihat, ngebayangin aja, udah kita ajarin, udah kita ini nggak bisa dengan behaviorism aja. Harus kita bikinkan agar supaya perubahannya terjadi permanen. Nah, bagaimana caranya itu? Adalah kita mengajarkan keterampilan, karena kita bukan dukun yang bisa merubah. Kalau kita bisa dukun itu nggak usah ada psikologi, kita jadi dukun aja, bisa berubah itu. Tapi ternyata bahwa psikoterapi mengajarkan keterampilan kepada pasiennya untuk mengatasi cues. Apa sih cues? Cues itu petunjuk isyarat. Isyarat-isyarat yang menimbulkan gangguan itu. Maka dari itu sangat penting dalam psikoterapi itu disebut sebagai psychoeducation. Nah, ini yang pentingnya. Semuanya ada di dalam di limbic system. Makanya terkumpul di sini nih. Ya, kenapa demikian? Ya karena kita berevolusi demikian. Kita berevolusi ya dengan otak ketakutan. Jadi kita kalau ada perhatikan dari zaman batu dulu, dari zaman dinosaurus kita dikejar, manusia itu dikejar-kejar oleh dinosaurus. Sekarang sih enggak, tetapi ditinggalin sama dia nih otak yang namanya limbic system ini, otak takut. Makanya Freud katakan bahwa kita adalah manusia-manusia neurotik. Kita semua invention daripada ilmu dan teknologi arahnya mengatasi ketakutan. Makanya peranan daripada limbic system ini sangat dominan dalam kehidupan sosial kita. Ya, takut mulai dari kecil, takut ditinggalin orang tua, ketakutan jadi dapat anak yang kedua, anak yang satu, merasa padahal kita melakukan itu karena memang kita berevolusi dengan otak yang takut. Jadi kita gampang sekali anxiety menimbulkan depresi. Makin depresi, anxiety-nya makin kuat. Jadi nggak bisa, yuk sebagai terapis, saya ngatasin depresi aja. Ada nggak evaluasi anxiety-nya? Makanya saya selalu berasumsi dengan neuroscience, kita dasarnya adalah anxiety, amigdala hijack, gitu, menimbulkan depresi dia.
Karena apa? Karena tidak bisa diatasi, makanya menimbulkan depresi. Terus, nah kita main-main dikit dengan neuron. Jadi di otak itu, kalau kita berbicara otak, makanya namanya neuroscience, ilmu mengenai saraf otak, gitu kan? Kenapa disebut sebagai neuroscience? Nah, ada ahli dari Indonesia, dia seorang farmakolog. Sekarang ini dia mempelajari stem cell dan DNA. Perubahan DNA, ya, satu-satunya jalan untuk menterapi autism adalah bagaimana caranya merubah DNA, yang disebut sebagai epigenetics. Ternyata bisa. Jadi bukan hanya neuron saja yang dirubah tadi, ya, dari amigdala diinhibisi, tetapi juga dalam tingkat DNA juga bisa dirubah untuk mengatasi problem-problem sebagai autism, ADHD, sama schizophrenia secara sempurna. Gitu. Jadi bakal berkembang ke sana. Kalau enggak nanti kita capek, kita terapi autism dengan cara apapun juga, kalau ada degeneratif sulit kita untuk ini. Jadi mesti ada perubahan atau perbaikan DNA, gitu ya. 130 miliar neuron. Nah, setiap saraf ini satu saraf memiliki 10 sampai 50 ribu connection. Jadi satu saraf itu berkoneksi dengan 50 ribu, 10 sampai 50 ribu saraf. Makanya berhubungannya dengan apa? Dengan electrical. Makanya otak itu cepat panas, gitu kan? Cepat panas. Kalau kita banyak mikir, wah itu panas otak kita kan, itu benar. Karena listrik itu menimbulkan panas dan membutuhkan O2 lebih banyak. 80% dari O2 yang kita hirup itu otak. Itu makanannya otak ini. Nah ini makanya kalau misalnya terjadi dari 50 ribu connection, 10 ribu aja enggak ini, pasti terjadi gangguan. Jadi banyak sekali neuroscientist, terutama di Amerika itu namanya Amen Clinic. Dr. Amen ini terapinya adalah terapi neuron dulu nih, neuronal terapinya dulu. Dia punya PET scan, nanti kita akan pelajari. Dia tahu di mana kerusakan dan di mana yang tidak, yang inhibisi. Caranya adalah bagaimana mengaktifasi. Dia menggunakan electrical fusion atau long term potentiation. Nah, ini satu syaraf, ini syaraf ya. Ini satu digit saraf, ada 100 miliar. Jadi ini bukan main kalau saraf satunya begini, gede. Bagaimana kalau yang 100 miliar, otaknya segede apa ini? Terdiri dari badan saraf, sama dia berkomunikasi melalui akson, kita sebut akson ini sebetulnya batang cabang sampai ke dendrit. Dia berkomunikasi di depan sini, di ujung sini. Nih, ujungnya sini. Jadi satu saraf bisa berkomunikasi dengan 10.000 sampai 50.000. Komunikasinya dia tidak terikat kayak rantai begini, tetapi melalui celah yang disebut sinaps. Nah di celah ini komunikasinya melalui apa? Melalui protein, enzim, hormon, ya, atau yang kita sebut sebagai neurotransmitter. Jadi transmisi neuronal. Ini caranya dia berhubungan. Nah, semua obat yang kita makan, mulai dari narkoba sampai kepada sampai ke Panadol, sampai ke obat apa tuh, kerjanya di sini. Dia tidak main langsung masuk ke tubuh aja, nggak bisa. Obat tuh nggak ada langsung masuk ke tubuh, masuk ke perut iya, tetapi dia belum masuk ke dalam tubuh. Makanya dia perlu bekerja di sini nih. Itulah fungsinya dari obat. Maka itu disebut sebagai farmako ya. Jadi obat yang merubah cara berpikir otak namanya psikofarmakologi, altering mind ya. Itu kan disebut obat-obat yang di psikofarmakologi. Jadi ada psikonya. Dia merubah otak, termasuk narkoba. Maka dari itu di negara-negara maju nggak bisa diberantas narkoba, karena narkoba dibutuhkan untuk mind altering. Sementara ini kan begitu. Nah, sekarang ini terkenal sekali dengan ganja.
buatan. Apa ya kalau di TV namanya? Gorila. Gorila karena kayaknya digetok gorila, jadi dia ini ada namanya Hanoman ya itu. Jadi ganja disintetiskan. Sintetisnya apa? Supaya bisa berproses di sini. Yang rasanya seperti ganja. Nah, kenapa bisa rasa seperti ganja? Karena di dalam saraf ini salah satu saraf penghubung sini nih ada. Jadi kalau kimia tuh dikeluarkan dari saraf satu ini, dari sini kan dikeluarkan kimia nih. Satu arah nih. Ini pabriknya nih. Soma DNA, RNA di sini nih. Begitu ininya mengeluarkan protein, dikirim ke sini, ya dikirim, dia karena di celah sini, dia nanti harus diterima oleh neurotransmitter juga, namanya reseptor. Ternyata di dalam saraf kita ada reseptor ganja, kanabinoid reseptor. Kenapa? Karena reseptor ganja berfungsi berhalusinasi. Jadi nggak usah pakai ganja, otak bisa berhalusinasi. Ya kan? Makanya orang-orang skizofrenia dia berhalusinasi karena reseptor ganja berfungsi. Ada juga reseptor heroin untuk menghilangkan sakit. Kita pentok ini nih, kalau sakit terus ya kita nggak bisa kerja, sama kayak sakit gigi, mengganggu sekali kan. Tapi sakit gigi nggak bisa pakai heroin tubuh. Kalau cuma kepentok bisa pakai heroin tubuh. Karena ada apa? Ada reseptor heroin. Sama nih. Di alam juga begitu. Alam ada heroin, ada ganja. Tapi karena ini dilarang, dibikinlah yang sintetis. Gitu ya. Cara bikinnya ada di internet. Gampang bener. Bahan bakunya ada di supermarket. Jadi nggak usah susah-susah. Jadi daripada jadi psikolog, kan kita cari supermarket, cari di internet, kita bikin. Nah itulah kenapa badan bereaksi kepada narkoba. Karena di setiap saraf dia itu punya reseptor. Kalau nggak punya reseptor, dia nggak akan bereaksi. Dia akan hilang dengan darah akan hilang. Nah, dia berkomunikasi di sinaps ini sinaps celahnya nih. Jadi dari semua protein yang ini dilepaskan sini, lagi ini protein yang tersimpan dilepaskan masuk ke membran badannya neuron yang di sebelahnya dia, masuk melalui celah-celah ini. Celah-celah ini yang disebut sebagai reseptor. Jadi reseptor hanya terbuka bagi protein atau molekul yang sama. Jadi dia tidak akan terbuka untuk ada bermacam-macam protein atau endokrin sistem, ada macam-macam di sini nih. Nah, semua fungsi daripada endokrin itu ada di otak. Mulai dari kita senang sampai kita sedih, sampai kita pengen bunuh diri, ya, sampai kita jadi brilliant, jadi smart, jadi ini semuanya ada di otak. Makanya kita sebut otak itu kreatif, karena semua ingredients daripada kreativitas adanya di otak. Nggak usah susah cari-cari, jadi nggak ada sekolah kreativitas, langsung aja pakai otak pasti kreatif. Ya, asal kita tahu bagaimana menggunakan otaknya. Makanya the creative mind, ilmu tentang kreativitas itu mulainya, untuk mengaktifkan kreativitas mulainya dari mana? Dari critical thinking. Ya. Dari critical thinking gunanya apa? Mengaktifkan reseptor-reseptor, karena bahan bakunya sudah ada. Jadi dengan mengaktifkan reseptor-reseptor terjadi excitatory, aktif di bagian otak itu. Ya. Bagian otak yang reseptornya critical thinking akan terbuka. Yang tadi yang di bagian prefrontal cortex. Jadi setiap amigdala mau meng-hijack, karena amigdala kreatif juga, cuman kreatifnya tuh bisa berhalusinasi, tidak efektif. Ya, tidak akan efektif kita. Ilusi, halusinasi itu kreasinya amigdala. Itu.
supaya kita nikmat ya kita berhalusinasi deh. Karena kita susah berhalusinasi, amigdalanya ditambahin pakai ganja, makanya keluarnya halusinasi. Ini caranya. Jadi berkomunikasi masuk ke kita sebut sebagai terminal daripada akson. Semua protein itu disimpan. Ini ada proteinnya yang kita sebut dopamin, serotonin, norepinefrin, semuanya. Nah, dia dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang diterima oleh reseptor-reseptornya masing-masing. Gitu. Nah, makin banyak dikeluarkan, misalnya dopamin, kita merasanya senang. Lalu makin sedikit serotonin keluar, kita mengalami depresi. Itu dampak dari komunikasi kimiawi ini. Gitu. Nah, ada nggak dari 100.000 saraf itu, ada nggak yang tidak berfungsi? Pasti ada. Yang tidak berfungsi adalah yang disebut sebagai serotonin reuptake. Itu paling tidak. Serotonin reuptake itulah yang membuat kita kalau kekurangan kita mengalami anxiety. Nah, ini yang kelemahan dari otak manusia adalah memiliki kekurangan serotonin reuptake. Jadi serotonin yang dimasukkan kembali ke saraf sehingga tidak terjadi komunikasi serotonin. Makanya obat-obat sekarang ini yang paling banyak itu Xanax, yang terkenal itu Xanax, lalu macam-macam adalah memberikan obat yang meningkatkan serotonin supaya kita tidak cemas. Makanya kalau kita mengalami kecemasan, kita dikasih Xanax. Sangat populer di Amerika. Di sini tidak. Padahal, nah tugas kita sebagai terapis, bagaimana agar supaya serotonin itu bisa diproduksi sendiri oleh otak kita. Bisa nggak? Bisa. Cara bertanya, cara Anda melakukan terapi. Nah, serotonin berhubungan dengan apa? Kedamaian. Jadi orang ingin memproduksi banyak serotonin, pergilah ke alam, misalnya contohnya. Jadi nggak main-main, benar itu. Pergi ke alam, yang kita alami apa? Nyaman kan? Pada dasarnya nyaman. Makanya sering di-exercise itu. Bisa kita exercise untuk itu. Serotonin, dopamin, oksitoksin, sama endorfin. Itu adalah 4 kimiawi otak yang membuat kita bahagia. Jadi kalau misalnya Anda menjadi terapis couple, Anda harus bisa mengetahui 4 kimia ini, bagaimana caranya mensekresi atau memproduksi 4 kimia ini dari advis Anda sebagai konselor. Counseling Anda itu harus memproduksi 4 ini agar supaya couple ini nggak cerai. Gitu. Nah, di CBT ada kita metodenya digunakan dengan advantage disadvantage. Tapi itu bukan itu tujuan saya hari ini. Tapi saya ini agar supaya Anda bisa menggunakan, apakah Anda behaviorism, apakah client center, psychoanalysis, tambah dengan neuroscience, Anda tahu nanti bicaranya itu gimana. Karena psikoterapi itu shock terapi dalam keadaan conscious. Unfortunately, dalam keadaan unconscious belum ada psikoterapi yang efektif. Gitu ya. Karena unconscious kan kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa kita mengaktifkan prefrontal cortex. Itu problemnya. Terus ya. Soma, badan otak, badan saraf. Ini pabrik perubahan perilaku. Makanya ada yang kita sebut epigenetik. Ya, epigenetik itu adalah kerjaan para neuroscience yang khusus mengenai DNA sama RNA. Jadi perubahan perilaku pada tingkat DNA. Tadi kita sebagai psikoterapis, perubahan perilaku pada tingkat neuron, pada tingkat saraf otak. Nanti kalau Anda jadi ahli, Anda menjadi ahli epigenetics, perubahan perilaku pada tingkat DNA. Itu udah paling mantap lah. Kalau bisa merubah DNA, pasti berubah semuanya, ya kan? Inilah inti daripada
sel saraf otak, inti selnya. Ini pabriknya nih. Pabrik ini selain tadi memerlukan di membran ini memerlukan reseptor-reseptor, pabrik ini juga memerlukan tenaga, memerlukan bahan bakar. Bahan bakarnya glutamin, gula. Makanya di badan kita secara otomatis memproduksi gula sendiri gitu. Cuman pada produksi gula itu nggak bisa dihentikan. Yang bisa meregulasi produksi gula kita insulin. Makanya secara otomatis insulinnya memproduksi kalau banyak, pokoknya badan produksi gula aja. Diregulate atau diseimbangkan oleh insulin. Kalau insulin nggak berfungsi, gulanya berfungsi. Jadi kita nggak makan gula, nggak makan karbo, gulanya akan diproduksi terus. Ya, makanya perlu ditambah obat untuk menghentikan produksi gula. Problemnya kalau gula itu kita berhentikan produksinya, terjadi shock gula, kekurangan gula. Kenapa? Karena pabriknya nggak jalan. Itu yang terjadi. Nah, makanya terapi penyakit gula sekarang adalah bagaimana meregulir gula kita. Psikoterapi juga termasuk salah satu terapi meregulasi gula darah. Itu nanti kayaknya bayarannya mahal tuh kalau untuk itu ya. Jadi nanti aja kita bicara. Kenapa? Makanya kenapa kita berhenti gula, kita shock sama gula. Kita berhenti stop produksi gula atau mengurangi kadar gula karena pabriknya nggak dapat bahan bakar. Pabrik itu di tingkat sel ini yang memproduksi DNA sama RNA, yang memproduksi protein, enzim, hormon itu diproduksi dari sini nih. Dari saraf ini produksinya banyak sebab ada 100 miliar. Nah, waktunya 5 menit lagi, habis ini selesai. Jadi antara neuron itu, jadi selain terjadi hubungan antara bagian-bagian neuron itu juga terjadi hubungan antara organ, amigdala ke prefrontal cortex ini yang kita sebut hubungan ini yang kita sebut sebagai sirkuit atau pathway. Nah, sirkuit ini semakin aktif, ya, semakin kuat sirkuit itu. Itu the behaviorism, reinforcement. Jadi behaviorism juga, kalau Anda terapis perilaku, tugas Anda adalah bagaimana memperkuat sirkuit dan melemahkan sirkuit dengan reward dan punishment. Ya. Nah, maka dari itu terapi orang yang sudah punya kebiasaan malas misalnya, bagaimana mau orang rajin? Karena sirkuit amigdalanya terlalu kuat aktifnya. Bagaimana Anda melemahkan sirkuit ini nih? Ya. Makanya sering kita bilang tuh mikir dong, prefrontal cortex disuruh aktif, padahal semua lagi diangkat sama amigdala. Sirkuit ini kuat, sirkuit baliknya yang lemah. Tugasnya Anda sebagai terapi behavior memperkuat sirkuit ini. Kalau ini kuat, aktif di sini, ini akan otomatis jadi lemah. Kenapa demikian? Karena otak bekerja homeostatis, menyeimbang. Dia kalau misalnya Anda aktif di sini pasif, dia akan aktif terus. Ya, tapi kalau ada aktifkan loop, back loopnya, ini akan inhibisi juga. Jadi itu, maka dari itu memungkinkan psikoterapi bekerja sekarang ini, berubah perilaku. Nah, kenapa suka relapse? Relapse adalah kekuatan amigdala yang kita intervensi tapi tidak tercipta feedback loop. Makanya dia relapse terus nih. Karena ini kerjanya kan unconscious, tanpa kita sadari. Waktu kita memberikan counseling, dia sadar, dia mencoba untuk menahan ini, tapi tidak menciptakan
feedback loop. Tugas psikoterapi adalah membangun feedback loop. Itu kuncinya di sini. Karena kalau Anda tidak dia relapse lagi. Makanya saya bilang ini kita harus lupakan amigdala. Sehingga kadang-kadang saya suka bertengkar sama istri saya. Istri saya orangnya sangat emosional. Apa aja nangis apa aja. Sebab kamu harus tahan. Ya kalau nggak tahan dong saya bisa stres katanya. Enggak, kalau kamu tahan hilang stres dia. Nggak percaya dia. Makanya dia nggak mau lakukan. Istri saya tuh wah pinjam juga dia nggak tahu bahwa saya juga jago kan gitu ya. Susah ya. Iya, dia tapi amigdala perempuan itu memang besar. Jadi karena lebih aktif kan, jadi dia besar. Iya makanya lebih. Karena memang adanya begitu. Ya kan? Nah, jadi kalau ajaran saya atau education saya kepada pasien ya jangan terlalu, kalau sedih ada yang meninggal ya sedihnya jangan 3 bulan dong, 3 minggu lah gitu. Kalau 3 bulan ini jadi kuat nih, ini yang jadi kuat, feedback loop-nya harus kita bangun, semuanya harus punya feedback loop. Ini dopamin neurotransmitter. Jadi semua otak ini, semuanya terbentuk sirkuit. Ada sirkuit auditory, sensor atau somatik sensori, semuanya ada. Motorik, cerebrum, semuanya ada sirkuit. Jadi otak itu bekerja berdasarkan sirkuit. Psikoterapi itu arahnya ke sirkuit itu. Yang terlalu inhibisi, terlalu excitatory, kita harus inhibisi. Nah, makanya sekarang banyak sekali kemajuan pendekatan psikoterapi, mulai dari psikoterapi psikoanalisa, behavior, sampai kepada kognitif ini, semua model-model dan metode-metode pertanyaan itu adalah memperkuat feedback loop. Karena feedback loop ini jadi lemah, ini jadi kuat, ini yang berperan. Sehingga setiap kali ada kejadian dinilai oleh amigdala secara emosional, diinhibisi dulu, dinilai dengan cara oleh prefrontal cortex. Itu yang saya sebut sebagai proses pendewasaan. Jadi proses pendewasaan dalam organisasi membangun kapasitas mental dari prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu terbagi 2, medial sama orbital. Medial itu menerima, orbital itu meregulir. Jadi dia kayak bukan, kayak faucet, kayak keran. Makanya ada di medial, ada di orbital. Prefrontal cortex dia medial, orbital itu bagian bawah. Jadi Anda bisa lihat bahwa sirkuit inilah yang menjadi bagian daripada kenapa kita menghadapi kesulitan mengatasi pasien kita, apapun gangguannya. Nah, jadi neuroscience itu punya pelajar seluruh, jadi oke adanya terus. Jadi neuroscience psikoterapi menjadi dari saya model psikoterapi mulai dari psikoanalisa sampai teknik terus. Nah, ini saya alat assessment-nya pun juga akan berbeda. Kita tidak terlalu banyak menggunakan tools kecuali untuk personality. Alat assessment-nya kita menggunakan MRI. Ini kalau anatomi kita di gambarnya begini, tapi kalau function begini. Sama SPECT scan, ada 2 caranya kita pakai terus. Ini MRI ini. MRI pun jadi fungsional MRI. Jadi ini setiap pasien saya, apalagi yang adiksi, selalu harus ke fMRI supaya saya tahu bagaimana aktivitasnya bagaimana. Karena menggunakan syabu, menggunakan putau, menggunakan ganja, bekerjanya berbeda dalam otak ini. Sehingga intervensinya pun pasti harus berbeda. Terus ini SPECT scan, hanya otak aja. Nah ini Alzheimer yang healthy gini, kalau Anda pakai SPECT scan, yang ini bukan bolong ini karena gambarnya tidak aktif.
berarti dia makanya kelihatan kayak burung. Banyak kali tidak aktifnya, sehingga otak tidak bekerja secara sempurna. Ini stroke juga demikian, ya. Stroke kan sebagian otaknya yang ini, makanya kalau stroke sebelah kanan, motorik sebelah kirinya yang tidak bisa bergerak. Kalau kiri sebelah kanan. Nah ini yang tadi yang limbik ya, emosional limbiknya. Ini banyak sekali sirkuit yang terbentuk sebetulnya dari limbik sistem. Anda lihat sangat dominan. Terus, oke. Psikoterapi yang efektif, jadi kita harus menyadari bahwa otak kita ini sudah berevolusi menjadi otak sosial. Jadi semua stimulus yang ada dari luar itu pasti akan mempengaruhi cara kita berpikir dan mempengaruhi otak kita bekerja automatically. Begitu otak kita bekerja begini, outputnya apa? Outputnya adalah perilaku. Makanya saya selalu semua, apalagi adiksi, terapi kita mulainya dari apa? Dari personality assessment. Sama assessment otak dengan alat scan. Ini kombinasi dari beberapa metode yang evidence based yang berbasis pengetahuan neuroscience. Jadi ini melengkapi psikoterapi yang kita miliki, harus dalam keadaan conscious arousal. Pasien yang menghadapi permasalahan dan pasien tetap bertanggung jawab. Ini stoicism. Jadi pasienlah yang bertanggung jawab dengan permasalahannya, bukan kita, tapi kita mengajarkan dia dengan edukasi, identifikasi, life skill training, interpersonal social skill training, interpersonal sampai intrapersonal. Jadi edukasi supaya pasien mengerti apa yang terjadi. Jadi kadang-kadang saya suka ngajarin pasien yang pendidikannya rendah, begitu kita ajarin mengenai otaknya begini, saya presentasi seperti saya presentasikan ya, tapi dengan cara yang lebih sederhana, lebih mengerti, lebih mempermudah buat dia untuk membangun hubungan terapeutik, lalu konsistensi untuk datang ke terapi. Karena saya lebih banyak melakukan outpatient. Protokolnya assessment, differential diagnosis, kita pakai DSM-4, case konseptualisasi, treatment planning, intervensi, analisa fungsional, sama reinforcement. Inilah makanya kognitif behavior kontennya adalah di reinforcement feedback loop. Libatkan signifikan ada orang tua, pasangan, keluarga itu ikut berperan dalam rangka menolong dia membangun life skill sama social skillnya dia. Kalau dia adiksi kita lakukan case management. Oke, kita ini promosi nih. CBH training class, kalau ini mengikuti kita ada CBT training, skema terapi training, neuro leadership, sama life thinking. Saya kira karena meskipun waktunya singkat, moga-moga mendapat wawasan bagaimana sebetulnya psikoterapi yang belum prosedural, ini masih inferential. Artinya Anda mengerti bahwa dengan mengerti mengenai otak akan lebih mempermudah kita melakukan intervensi. Terima kasih kepada Bapak Jose untuk sharing ilmunya. Mohon untuk tidak duduk Pak, ada tenang-tenangan kalau tidak duduk.